Ya, pada Lebaran hari kedua hari ini, sejumlah tempat wisata di Jakarta ini sudah mulai beroperasi. Salah satunya adalah Taman Marga Satwa Ragunan yang beroperasi mulai pukul 7 pagi. Dan untuk mengetahui situasi langsung di Ragunan pagi ini, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Rian Fernando. Ya, selamat pagi Nando. Nando, setelah tutup pada hari Kamis atau kemarin nih di hari Lebaran pertama, bagaimana kemudian suasana terkini di tempat Anda berada saat ini sekarang? Dan apa saja kemudian protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh para pengunjung? Baik, sebelumnya selamat pagi Mevri dan juga selamat pagi Rizky. Ini kalau berbicara bagaimana soal antusiasme warga, ini saya melihat bahkan sebelum buka sekitar pukul 6 lewat 45 menit ini sudah ada sejumlah antrian mobil di bagian depan pintu Taman Marga Satwa Ragunan. Karena memang pengunjung yang datang ke Taman Marga Satwa Ragunan pada hari ini harus membeli tiket pada H-1 Lebaran. Karena kalau sedikit mengulas, ini sejak tahun 2018 Taman Marga Satwa Ragunan selalu tutup di hari pertama Lebaran. Ini mengacu pada Pergub nomor 63 tahun 2018. Namun memang kalau kita berbicara protokol kesehatan tentu lagi-lagi menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan itu wajib dilakukan termasuk oleh para pengunjung yang berada di tempat ini. Ini juga yang menjadi catatan adalah dari jumlahnya. Kalau biasanya sebelum pandemi terjadi, Taman Marga Satwa Ragunan ini bisa menampung sekitar 200.000 pengunjung. Itu maksimal dan minimalnya di angka 100.000 pengunjung. Tetapi ketika pandemi terjadi pada tahun ini maksimal 30.000 saja. Bila nantinya sudah mencapai angka 30.000 maka pintu akan ditutup dan pengunjung diminta untuk datang besok hari. Dan juga yang menjadi catatan hanya yang memiliki KTP DKI Jakarta. Mungkin saya bisa gambarkan sedikit pada Anda. Ini salah satu yang cukup favorit, tapi memang tidak ada kerumunan terjadi. Ini adalah kelompok-kelompok dari keluarga dan dari warga. Ini ada 2 gajah yang memang sedang beraktivitas setiap pagi. Dan saya akan coba tanya kepada salah satu pengunjung yang ada di tempat ini. Ini adalah Mbak Widiarti. Mbak Widiarti, selamat pagi. Ya, boleh agak ke depan. Saya sudah berbincang sedikit, memang ini tempat favorit juga ya. Boleh ceritakan nggak Mbak, ini kenapa memilih Taman Marga Satwa Ragunan sebagai tempat untuk berwisata sama anak juga, sama keluarga? Oh gitu, karena saya ya emang destinasi paling buat edukasi juga kan, binatang-binatang terus udah gitu nggak bisa pulang kampung juga. Jadi mau nggak mau cari tempat yang dekat, terus murah, dan ada edukasinya juga buat anak-anak. Ada edukasi buat anak-anak. Kalau anak sih sukanya wisatanya di satwa apa nih? Ini gajah, pasti gajah, jerapah, gitu aja sih yang hewan-hewan mamalia kan. Oke, ini kan yang cukup menjadi catatan kan masih terjadi pandemi ya, harus menjaga protokol kesehatan. Ini kalau menjaga protokol kesehatan untuk Mbak dan keluarga, terutama juga untuk anak-anak ini seperti apa nih? Kalau saya pribadi ya, kalau saya tuh selalu siapin pertama hand sanitizer itu, terus kedua masker harus selalu pakai, jangan sampai enggak. Semprot-semprot dulu kalau mau ngapa-ngapain. Berliburan tapi juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Apalagi kan ya kita nggak tahu namanya virus kan. Terus saya juga selalu jaga jarak sama orang-orang apalagi kalau kita nggak kenal. Oke, terima kasih Mbak. Selamat berlibur ya. Dan tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Dan ini yang juga menjadi catatan adalah kalau memang lagi-lagi pengunjung sudah di angka 30.000, ini tidak bisa lagi masuk juga Mevri. Dan salah satu yang membuat Taman Marga Satwa Ragunan selalu diramaikan, ini saya melihat juga banyak pesepeda, Mevri, kalau saya bisa melihat di depan saya. Karena memang harga tiketnya yang bisa dikatakan cukup terjangkau. Sedikit saya ceritakan kepada Anda, dewasa Rp4.000, anak-anak Rp3.000, kemudian Anda yang bawa motor atau mobil Rp3.000 sampai Rp6.000, dan sepeda hanya Rp1.000 saja. Jadi memang ini bisa menjadi tempat wisata alternatif, tapi memang bagi warga DKI Jakarta dan maksimal 30.000 pengunjung saja. Saya juga akan sedikit menyinggung, Mevri dan juga Rizky, soal bus Transjakarta yang memang juga beroperasi pada hari ini. Bersama kita ketahui bahwa bus Transjakarta ini memang terjadi pengurangan daripada jam operasional, namun memang ada 11 rute yang ditambah. Salah satunya berada di Taman Marga Satwa Ragunan. Tapi memang saya melihat bahwa pagi ini yang mendominasi memang masih bersepeda untuk berwisata bersama dengan keluarga. Namun bila Anda ingin berwisata ke Ragunan yang tentunya sudah membeli tiket pada H-1, maka Anda bisa menggunakan juga alternatif kendaraan yaitu bus Transjakarta. Mevri, Rizky. Ya, Nando, ini kan juga salah satu aturannya gitu ya adalah jadi Pemprov DKI menetapkan hanya pengunjung yang ber-KTP DKI saja nih yang boleh masuk. Nah, ini untuk penerapan aturan ini sendiri seperti apa di sana? Dan apakah masih ada pengunjung yang belum tahu aturan ini terus nggak boleh masuk dan nasibnya seperti apa?
Oke, tadi saya sempat cukup berada di bagian lama, di bagian depan tiket saya melihat bahwa kalau rutenya, mungkin sedikit gambaran kepada Anda yang mau berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan, Anda harus mengisi dahulu lewat website yang tersedia secara resmi oleh Taman Marga Satwa Ragunan, dan kemudian Anda juga harus menceklis bahwa Anda adalah warga ber-KTP DKI Jakarta. Kemudian ketika Anda sampai ke bagian loket, barulah Anda membayar sesuai dengan jumlah orang yang Anda bawa, dan juga dengan jenis kendaraan yang Anda bawa. Dan tentunya harus menunjukkan KTP dari wilayah DKI Jakarta. Bila sampai tidak, tentu tidak bisa. Tapi saya melihat memang dari pagi hari tadi hingga sekitar pukul 8:10 pada saat ini memang tidak ada warga ber-KTP non-DKI yang datang ke tempat ini. Karena memang tidak bisa juga Rizky membeli tiket secara on the spot, secara langsung, dan memang harus H-1. Tadi saya juga sempat bertanya, bila misalkan ada nih pengunjung dari luar DKI Jakarta datang ke sini langsung, kemudian untuk membeli tiket tidak diizinkan. Selain harus memang untuk membelinya H-1 lagi-lagi sangat ditekankan, dan kemudian juga harus ber-KTP DKI Jakarta. Bila tidak, diminta oleh rekan-rekan dari Taman Marga Satwa Ragunan untuk bisa memilih alternatif wisata lain. Karena lagi-lagi jangan sampai terjadi kerumunan, karena biasa di tempat ini sampai 200.000, tapi saat ini hanya 30.000 saja. Dan salah satu cara ataupun upaya untuk bisa dibilang mencegah terjadinya kerumunan dan penumpukan di Taman Marga Satwa Ragunan adalah membatasi hanya untuk wilayah di DKI Jakarta saja. Rizky. Baik, terima kasih atas informasi Anda yang sangat komprehensif. Rian Fernando yang melaporkan langsung dari Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda. Mungkin bisa sambil lihat-lihat juga tadi ada gajah yang ada di belakangnya. Ada di situ ya. Oke.